Halo kawan-kawan, hari ini saya ke makam Syekh Ali Pansuri. Makam Syekh Ali Pansuri berada di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil. Untuk memasuki makam Syekh Ali Pansuri, kita harus melewati Sungai Cenendang. Inilah dia Sungai Cenendang. Untuk bisa melewati Sungai Cenendang, kita harus menggunakan bot atau dinamakan sampan. Jarak tempuh untuk melewati Sungai Cenendang, kita perlu waktu sekitar 20 menit. Setelah kita melewati Sungai Cenendang, kita harus berjalan kaki sekitar 30 meter untuk menuju ke makam Syekh Ali Pansuri. Inilah makam Syekh Ali Pansuri, dan sekitar berjarak 5 meter kita akan menjumpai makam istri Syekh Ali Pansuri. Makam Syekh Ali Pansuri dan makam istri Syekh Ali Pansuri dikelilingi sawit masyarakat setempat. Syekh Ali Pansuri adalah ayahanda dari Syekh Abdul Raub Asingkili atau dikenal dengan sebutan Tengku Syah Kuala. Syekh Abdul Raub Asingkili atau disebut Tengku Syah Kuala adalah seorang ulama besar Aceh yang terkenal. Ia memiliki pengaruh besar dalam penyebaran agama Islam di Sumatera dan Nusantara. Mari kita mendengarkan penjelasan tentang sejarah Syekh Ali Pansuri dari narasumber kita, yaitu Pak Ali Sadikin. Untuk kami, untuk saya pun tidak begitu mengetahui persis tentang sejarah-sejarah khususnya Syekh Abdul Raub. Tapi walaupun seperti itu, karena dipercayakan oleh Pak Kepala Desa untuk kami sedikit menjelaskan tentang itu, nah, tentu saja sekedar yang kami ketahui, akan kami jelaskan tentang sejarah Syekh Abdul Raub itu. Sehubungan orang tua beliau adalah tempat makamnya persis di desa kita atau desa Kapuas. Ini sebelumnya itu karena ini sejarah yang tanpa ada buku, hanya turun temurun dari orang tua, tentu saja banyak kemungkinan perbedaan tentang sejarah itu sendiri karena belum ada dibukukan, sehingga mungkin dari pihak lain sejarahnya seperti ini, pihak lain seperti itu. Maka oleh karena itu, sepengetahuan kami, yang pertama dulu saya kenalkan, kami adalah masyarakat Desa Tanjung Mas yang nama kami Ustadz Ali Sadikin. Dan bertempat tinggal di Desa Tanjung Mas ini. Nah, sejarah yang kami ketahui tentang orang tua Syekh Abdul Raub ini ada dua versi. Satu versi sejarah orang tua-tua yang ada di kecamatan Eks Simpang Kanan. Arti Eks Simpang Kanan ini ada 4 kecamatan. Simpang Kanan, Gunung Mulia, Gunung Paris, dan kecamatan Suro. Ini versi yang 4 kecamatan ini, Syekh Abdul Raub ini asal orang tuanya adalah dari Sumosir, daerah Danau Toba, sehingga beliau bermarga Lembong. Beliau bermarga Lembong, dan sehingga sampai sekarang turun temurun pusaka beliau ada satu tungkat yang dipegang oleh Lembong yang ada di desa Selatong. Nanti bisa dibawakan anak kakak saya ini untuk bisa dilihat tongkatnya itu, tongkat dari Syekh Abdul Raub yang dipegang oleh marga Lembong yang notabene adalah keturunan dari Syekh Abdul Raub itu sendiri. Nah, dulu dikala masih dalam kandungan Syekh Abdul Raub, kandungan ibunya, nama ibunya adalah Umi Ami. Nama ayah Syekh Abdul Raub tadi Ali. Sehingga di dalam sejarah beliau bernama Syekh Abdul Raub Ibnu Ali Jawil Pansuri. Dikala beliau masih dalam kandungan ibunya Umi Ami di Sumosir sana, sehingga dikala itu pula lah banyak babi-babi atau maaf kata anjing mati mendadak. Bisa dikatakan kayak kena
Pelu begitu. Kalau sekarang Pelu Babi lah. Tapi seketika begitu. Sehingga ada pada waktu itu di daerah Sumosir itu dukun-dukun atau orang pintar melihat kenapa sebab-sebab mati babi serentak itu. Dulu tidak ada peneliti, tidak ada dokter, tidak ada yang mengetahui tentang keadaan hewan begitu. Kalau sekarang ada menteri hewan, jadi sih tidak ada. Hanya orang pandai, orang pintar. Sehingga orang pintar itu berpendapat penyebab adanya mati mendadak babi atau benda-benda peliharaan mereka itu tidak lain karena si Umi Ami ini mengandung seorang bayi. Maka kalau sebelum dia diusir dari tempat ini, maka babi tidak akan hidup lagi. Sudah sepakat masyarakat untuk mengusir si orang tua Syekh Abdul Rauf, ibu dan ayahnya. Jadi berangkatlah. Dulu akses jalan tidak ada aspal. Dulu masa 300 tahun yang lalu tidak ada. Maka aksesnya itu air. Maka menelusuri airlah Syekh Ali itu dengan Umi Ami itu dalam keadaan maka hamil. Karena dulu tidak ada akses alat aspal, tentu saja mendaki gunung dan menelusuri air itu dengan cara kadang-kadang naik perahu, kadang-kadang jalan kaki dan sebagainya. Dia berhentilah karena siang capek berhenti, malam capek berhenti. Di mana saja mereka berhenti, kampung yang ada pemeliharaan babi tetap begitu, mati semua babi itu, mati semua. Jadi akhirnya tanpa ada pun orang pandai, orang yang mengusir dari tempat mengusir tadi menceritakan ini ke kampung-kampung tetangga. Ya kalau itu datang, hati-hati kalian, mati babi kalian tuh. Nah, begitu datang memang mati terus. Maka yang kampung itu ngusir lagi. Nah, yang kampung ini bercerita, yang kami usir ini begitu nanti nginap di kampung kalian mati babi kalian katanya. Begitu nginap orang tua Syekh Abdul Rauf tadi juga mati juga. Akhirnya tidak sempat nginap-nginap lama-lama. 1 hari 2 hari udah pergi kalian kata orang. Sepanjang yang ia datangi kampung itu disinggahi untuk berhenti, begitu pula lah mati semua babi. Karena sampailah dia ke Suro. Dulu Kecamatan Suro itu bukan Suro namanya, dia Kecamatan Simpang Kanan. Dulu Sulampi namanya. Di sini Pak. Tidak, di Suro sana. Sekarang Kecamatan Suro kan daerah sana. Dulu tidak ada Kecamatan Suro itu. Terbentuknya Kecamatan Suro selama kita Kabupaten Tasik. Dulu namanya Sulampi, maka akan air yang ada mengalir di Jambatan Suro itu namanya Lai Sulampi. Air Sulampi. Ya, Lai Sulampi. Kalau ini Lai Celendang. Ya. Kalau yang sana Lai Suraya. Ya, bukan air itu bahasa Indonesia. Ya. Kalau bahasa yang dibuat nama Lai itu adalah khusus untuk Lai Celendang, Lai Sulampi dan Lai Suraya. Jadi menyusuri jalanlah mereka itu sampai ke Suro Sulampi itu, sampailah ke kampung-kampung yang ada Sari Lewatinya. Rupanya raja waktu itu di Suro, sebuah desa yang ada di seberang Banyumas. Dulu ramai orang di sana itu. Buktinya ramai orang di sana, makam-makam sekeliling orang tua Syekh Abdul Rauf itu banyak yang besar-besar di sana gitu. Di sekitar desa Tanjung Mas ini. Jadi setelah berjalan waktu, Syekh Ali dan Umi Ami, orang tua Syekh Abdul Rauf, sampai di Suro sana ada tempat suatu kampung kerajaan Islam waktu itu 300 tahun yang lalu. Di situ pula lah lahir Syekh Abdul Rauf. Begitu lahir Syekh Abdul Rauf di sana, berkembanglah kampung itu, makmur. Di Solo Pak. Di Suro itu dulu makmur kali itu, sehingga terkenal sampai masyarakatnya merantau ke Aceh sana dan bahkan keluar Aceh. Sehingga pembuktiannya ada di situ seorang ibu yang namanya Umi Sarah Rubiah, kelahiran 1729. Sekarang ada makamnya di Sabang. Ya. Yang masyarakatnya asli kelahirannya dari Suro seberang desa kita. Begitulah berkembangnya dulu. Sebelum ada akses jalan, sebelum ada begini keadaan perkembangan masa,
sehingga dulu sudah banyak merantau masyarakatnya untuk menuntut ilmu, berpindah-pindah dari satu tempat ke satu tempat sampai ke titik nol pada di negara Republik Indonesia ini. Nah, itulah berkembangnya di sana. Nah, begitu Syekh Abdul Rauf itu lahir, dulu di sana ada pengajian, belum ada pesantren, cuma pengajian antar rumah ke rumah. Karena Syekh Abdul Rauf ini memang otaknya itu otak jenius, daya tangkapnya tinggi, umur 7 tahun bisa hafal Al-Quran 30 juz. Jadi menurut keterangan orang-orang tua, 7 tahun bisa hafal 30 juz. Jadi sehingga karena dalam agama Islam ini semakin kita sering belajar maka akan mendapat ilmu. Semakin banyak ilmu kita maka merasa kurang. Ya. Akhirnya Syekh Abdul Rauf ini minta izin sama orang tuanya untuk menambah ilmunya ke tempat lain. Sehingga beliau sempat belajar dengan pamannya Syekh Hamzah Pansuri. Hamzah Pansuri ini adalah abang dari ibu Syekh Abdul Rauf. Ini menurut sejarah orang tua kita di sini. Abang dari ibunya sendiri. Dan Hamzah Pansuri ini dulu orang terkenal juga. Sehingga beliau ada makamnya di daerah Pemko Salam, ya. itu di Obok, Kecamatan Runding. Nah, begitu setelah belajar sama pamannya, sama guru-guru yang ada di sini, maka tetap juga kehausan ilmu, kurang ilmu. Akhirnya dia minta izin sama orang tua untuk ingin melanjutkan pelajaran. Itu sejarah versi orang kita, lebih kurangnya. Kemudian kalau versi orang Singkil beda lagi, sejarah Syekh Abdul Rauf ini beda lagi. Kalau orang Singkil, khususnya Kecamatan Singkil, mereka mengatakan Syekh Abdul Rauf ini asalnya adalah dari negeri Arab, disebut di Makkah. Di Makkah. Dari Arab, dari sini Pak. Dari Arab, dari Makkah itulah asal Syekh Abdul Rauf, bukan dari Semosir. Maka sangat beda kali dengan sejarah yang ada di versi Simpangan. Kenapa beda? Orang Singkil mengatakan Syekh Ali ayah dari Syekh Abdul Rauf, Ummi Ami ibu Syekh Abdul Rauf, mereka berasal dari kota Makkah. Karena perdagangan dulu pusatnya di Singkil. Di Singkil dulu adalah sebuah kota yang luas, maka disebut Pansur. Nah, Pansur itu artinya luas. Saking luasnya dulu di Singkil, sampai berkokok ayam terdengar di Pulau Maya. Nah, begitulah luasnya Pulau Singkil dulu. Nah, di situ adalah perdagangan kapur. Perdagangan kapur kalau kita sebut kapur barus itu. Ya. Kapur barus. Jadi dulu hutan-hutan yang ada di Singkil ini yang tumbuh kayunya kayu kapur. Kayu kapur, sehingga mereka meyakini ada di dalam surah Al-Insan ayat 5 itu. Ada bacaannya kapura itu. Surah Al-Insan ayat 5. Nanti dilihat di Google atau di aplikasi HP itu. Jadi di sana kapur, dibawalah kapur itu ke Makkah, ke Mesir dan sebagainya. Karena di dunia ini keyakinan dari orang Singkil hanya kapur yang ada di Singkil, nggak ada yang lain. Nggak ada tumbuh kayu kapur di daerah lain. Itu keyakinan orang Endemik. orang Singkil begitu. Nah, kenapa pula Syekh Abdul Rauf ini ke Surawa? Ini versi orang Singkil. Dulu rupanya ada gempa Krakatau. Gempa Krakatau terjadi tsunami, hancurlah Pulau Singkil yang Pansur tadi, yang luas. Akhirnya Syekh Abdul Rauf beserta orang tua pergilah dia menelusuri sungai-sungai. Jadi sungai-sungai ini dulu itu akses jalan, tidak ada jalan aspal. Nampaklah dia raja-raja, sehingga dulu banyak raja-raja. Raja sekarang ada 8 di Simpang kanan, 8 di Simpang kiri, namanya Raja 16. Menelusuri sungai-sungai larang tuh. Jadi sehingga dia raja, misalnya raja pemuka, sehingga kemudian kembangkannya Islam di sana.
Lagi dia ke ulu sini dapat nampak Raja Tanah Merah, sampailah Raja Tanjung Mas, sampai Raja Suro. Karena Raja Suro dulu sangat berkembang, sangat masyarakatnya banyak, di situ tinggal Syekh Abdul Rauf. Jadi ini versi dari orang Singkil. Maka kalau orang Singkil menganggap Syekh Abdul Rauf itu bukan dari Toba, bukan pakai marga. Kalaupun ada marga, dia penyesuaian. Mungkin banyak di kampung itu marga Lembong dulu, maka dia buat dan marganya marga Lembong katanya. Padahal dia orang Arab. Jadi kalau kita enggak, kan sangat beda kali. Jadi tentang perbedaan ini, namun saya sangat mendukung sekali ya, dan satu paham dengan pemikiran orang Singkil sana dengan kita eksim Pangkalan ini. Mana satu paham itu? Tentang nama ayah, nama ibu, dan tempat tinggalnya di situ. Tetap sama. Itu saja yang saya mengambil dari pemahaman yang dua versi ini. Tapi tetap di waktu kesimpulan kelahirannya di sini, makamnya di sini, ayahnya di sini. Orang Singkil juga meyakini seperti itu. Orang kita Simpangkalan pun di sini seperti itu. Jadi kalau kita ambil dari kesimpulan sejarah ini, walau dia dari mana, dari Toba atau dari Arab, namun tetap dia kelahirannya di Suro. Itu satu kesimpulan. Orang Singkil tetap meyakini orang Suro juga. Ayah dari Syekh Abdul Rauf orang Suro juga. Nah, Syekh Ali dari Suro. Jadi kurasa inilah sekedar sejarah ringkas. Dan kemungkinan versi yang dua ini adalah yang berkembang di masa-masa kita sekarang. Cuma kita hanya berharap semoga dengan pengetahuan kita yang sedikit, mudah-mudahan Allah yang akan bisa memberi petunjuk sehingga di mana sebenarnya sejarah yang real atau yang pasti. Sehingga kita, walau orang Singkil, walau orang eks-Simpangkalan pada umumnya, tidak tahu siapa sebenarnya Syekh Abdul Rauf. Karena kenapa kita bilang tidak tahu? Dari sejarah ini kita tahu hanya Syekh Abdul Rauf ibnu Ali, ya kan? Ali ini siapa ya? Kita tidak tahu, orang Singkil juga tidak tahu, orang kita pun tidak tahu, orang ulama-ulama mana pun tidak tahu di sini siapa ayah. Maka oleh karena itu saya ada rencana bulan 2 bulan tidak ada halangan menjumpai Said Akil, ketua MUI di Jakarta. Insya Allah kalau tidak ada halangan saya akan menjumpai beliau karena kabarnya beliau tahu dia bin itu. Ya, saya tanya trombo itu silsilah nasab itu tahu dia kabarnya. Maka insya Allah rencana akan saya tanya apa sebenarnya Syekh Abdul Rauf ibnu Ali dari Pansuri. Ibnu Ali siapa binnya? Mudah beliau nanti tahu, dan insya Allah kalaupun mungkin beliau tidak tahu akan memberi petunjuk siapa yang tahu. Insya Allah nanti berdua rencana saya ke sana supaya bisa nanti jangan kita tidak tahu sementara kampung kita kejadiannya begitu kan. Jadi mudah-mudahan sementara ini kita hanya bisa bersyukur walaupun versi sejarah dari mana, tapi tetap meyakini ayah dari Syekh Abdul Rauf itu adalah orang Suro atau desa Tanjumas. Jadi Pak itu Pansuri itu marga atau apa? Atau apa? Nah ini tadi lah, Pansuri ini sebenarnya bahasa yang diartikan dengan kota yang luas. Berarti ada kota namanya kota Pansuri? Iya, julukan asal bahasa dulu kan bahasa zamannya asal dikatakan kota yang luas disebut Pansur. Di sini Pak, di Singkil ini. Kenapa disebut kota yang luas? Karena di sana ada laut, ada gunung, ada tempat datar-datar yang luas, ada alur air yang sangat jernih. Nah, itu disebut Pansur, luas. Yang pada waktu itu di Singkil inilah khususnya kota Pansur atau yang luas itu. Kenapa tidak lagi luas? Ya karena itu tadi ada gempa Krakatau.